Lombok itu keren, Bali keren, Indonesia itu indah. Jadi perjalanan yang kemarin dari Bandung ke Lombok dan sekarang adalah perjalanan pulangnya. Cuman perjalanan kayak ini agak repot karena kita harus sampai seret-seret motor dan lain sebagainya. Ya, jadi ada beberapa kejadian, salah satunya itu adalah kejadian yang ini. Pagi kedua di Lombok, di Senggigi tepatnya. Karena ini hari Minggu, emang waktu yang tepat untuk San Mori karena San itu Sunday berarti dan Minggu. Nah Gagan ini tadi jalan-jalan San Mori. Kalau Pak Mas Kas ini Krismon itu sama Freddy Kurgi pergi cari makan. Pulang-pulang kita dapat hadiah. Jadi gimana ceritanya ini kan? Motornya tabrak orang. Bukan tabrak orang, tabrak motornya doang. Udah nggak ada orangnya. Aduh, orang yang itu hancur lagi ya? Motornya hancur. Pada 125. Nggak dapat uang gitu nih buat gantiin gitu? Enggak, oh. Aduh. Iya. Ya memang motor tempur begini. Berarti ini ada konten kita ngecat kalau kayak gitu. Oke. Di sini ada tukang cat nggak? Oh dia ya. Buah hal yang bisa kita pick dari kejadian tadi pagi di mana Gagan ketabrak ya. Satu, kalau kita naik motor sebisa mungkin kita menggunakan alat-alat riding gear yang benar, pakai jaket yang benar, pakai celana panjang, kalau bisa pakai sarung tangan dan helm yang baik. Karena pada dasarnya kita sudah hati-hati, yang namanya waktu celaka itu kita nggak bisa pungkiri. Kayak itu Gagan lagi diam di pinggir jalan, ada motor jatuh menimpa dia. Kalau kita pakai peralatan yang lengkap, insya Allah kita akan lebih aman mudah-mudahan. Ternyata nih kita dari tempat penginapan nggak jauh tuh di sebelah kanan, ini masih daerah Senggigi, ada pantai, namanya Pantai Duduk 3. Nggak tahu kenapa 3, kalau duduk sih karena kelihatan orang-orang banyak yang duduk-duduk di sini ya. Selain dari situ, di antara pantai ini sama tempat penginapan tuh ada kayak pura kayak gitu. Cukup indah di sini, dan hari ini nggak terlalu panas. Tentunya kita memang lagi nongkrong di warung, jadi nggak terlalu panas. Nungguin kopinya, mana kopinya? Budi nongkrong. Nih, oh ini nongkrong. Oh iya, nongkrong. Awas Mas, udah penuh Mas? Oh enggak, nongkrong aja. Iya, ini kopi saya bukan? Iya benar. Oke, biasanya minum kopi tuh agak sering, cuman selama perjalanan ini kurang ngopi. Pahit. Kadang-kadang feeding. Beach boy banget ini ya. Habis tarik Mas? Panas. Itu kaparnya lagi bersandar. Kenapa? Kaparnya lagi bersandar. Oh, kapalnya lagi bersandar ya? Yang mana tuh? Oh, yang merah. Oh, yang ini 2 ya? Yang ini sama ini nih. Wah. Jet ski kali ya? Iya. Ngapain taruh di sana segala? Biar dijemur, warnanya biar luntur. Biar apa? Luntur. Biar luntur. Ya warnanya. Oh iya benar-benar. Dijemur dulu ya. Dijemur. Habis mandi tadi takut masuk angin. Iya. Hari ini adalah race day kedua untuk MXGP di Selaparang Lombok. Saya dan tim pun menyaksikan keseruan balap motocross ini. Lintas para perjalanan hari ini. MXGP yang diselenggarakan di Selaparang Lombok ini dimenangkan oleh Romain Febri dengan motor Kawasaki-nya. Dilanjut oleh Jorge Prado dari Spanyol pada posisi kedua dengan motor gas-gasnya. Dan pada posisi ketiga oleh Glenn Koolhof dari Belanda dengan motor Yamaha-nya. Wah, seru banget memang. Tadi ke bagian nonton di bagian skybox ya, di bagian belakang. Tadi pas saat start juga luar biasa, deruannya itu sampai kena ke jantung, itu luar biasa dari MX2 dan MXGP ya. Nah, kebetulan
kita berangkat satu tim dari TDR, dan TDR juga merupakan salah satu sponsor official dari MXGP. Jadi berkat semua sponsor di sini, semua kegiatan bisa berhasil, dan mudah-mudahan TDR bisa selalu mendukung kegiatan otomotif di Indonesia, balap ataupun non balap, untuk kemajuan bukan hanya sekedar para pembalapnya, cuman generasi muda yang akan depan, agar lebih berwawasan baik terhadap otomotif dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Tapi pikir-pikir ini treknya itu kan 1,7 kilo Pak Yudo ya? Ini kalau kita jalan kayaknya capek juga. Kalau jalan ya itu mungkin sekitar berapa ribu langkah ya. Wah banyak. Tapi tanahnya gembur juga, ini kayak buat tanam padi, bagus ya Pak? Bagus, jagung. Oh jagung, iya. Palawija cocok. Udah sore ya, ganteng nih. Udah sore indah, udaranya segar sekali nih. Betul. Lombok udah berasa di puncak kita. Tapi memang akhir-akhir ini kemarin di Bali udaranya dingin, dan di Lombok juga alhamdulillahnya seger gitu. Jadi biasanya kita ngegas tuh, apalagi mulai masuk Jawa Timur tuh, wah panasnya. Sepertinya negara Australia buminya bergeser. Kalau enggak freonnya atau AC-nya ini bocor ke sini. Nah ini nih, kita jalan kaki lewat sini lah dikit ya. Kita ngeliat nih, ini bekas garukan para crosser tadi, luar biasa. Tanahnya gembur kayak gini ya. Hup. Tapi capek juga Pak Yudo. Yang itu tuh nanjaknya luar biasa Pak, yang dekat finish itu. Kita coba. Kita coba. Masa udah borak. Ngeng gitu ya. Lu bayangkan. Jalan kaki aja begini. Oke guys, saya bayangin jalanan sirkuit ini. Saya mau pakai X-Max. Waduh, jangan Pak. Atau mau pakai T-Max, gimana rasanya ya? Ambles Pak. Tapi cocoknya sih motor saya yang BR250 ya. Oh iya betul. Nah, cocok di Cocok sini. itu, bisa ikut Moto2 tuh Pak. Wah, bisa terbang. Latihan Pak. Bisa terbang, nggak bisa mendarat. Tahu. Wah ini bener nih. Jadi memang, ternyata nih ada 2 lintasan ya. Karena kita nggak sempet lewat sini. Kalau yang ini bagian loncat-loncat. Iya. Pindah gigi Pak. Oh motornya Matic ya Pak ya? Ini Matic nih jalurnya. Oh Maticnya ini. Kalau yang ini motor kopling ya Pak ya? Kopling. Karena saya pakai X-Max di sini, jadi lewat sini aja. Karena Matic ya. Nanti kita loncat di finish. Riro, sukses. Matic juga bisa nanjak. Larinya gimana nih? Capek gak? Aman. Kita pakai motor Matic soalnya. Wah iya. Rollernya ringan kayaknya tuh ya. Iya. Siap, saya gas. Ayo. Iya. Oke. Sukses. Bannya ban cross TDR yang baru tuh Pak. Bannya Iya. bisa dual purpose. purpose. Tapi ngos-ngosan juga dipikir-pikir. Nanjak itu. Kalau motornya belum di-upgrade pakai parts TDR kayaknya repot. Oke, kita balik lagi ke stand house. Kita cari minum, terus ya begitu. Saat kami tiba di stand TDR, terlihat banyak sekali orang mengantri untuk mendapatkan door prize yang disediakan. Panjang bener antriannya. Antrinya di belakang Pak, biar adil Pak. Belakang Pak. Waktunya sarapan. Ini kalau waktu Indonesia Timur itu jam 6, kurang sedikit. Sekarang posisinya kita ada di Pelabuhan Lembar. Kita berangkat pagi-pagi karena ngejar kapal yang cukup besar untuk kembali ke Bali. Jadi udah dari pagi banget kita udah berangkat. Sarapan dulu biar nggak masuk angin. Di situ ntar kita stay di Bali dulu, ekspor tiket-tiket. Wow, ombaknya nggak besar perjalanan balik ke Pulau Bali hari ini. Tadi enak, kita sempat sewa keras ya di ruangan dalam. Tidur lumayan, bangun karena ombaknya agak besar tadi. Kayaknya sih sebentar lagi kita udah akan sampai ke Pulau Bali. Ombaknya aduh. Goyang-goyang terus. Setibanya kami di Pelabuhan Padang Bayi Bali, kami melanjutkan perjalanan menuju destinasi kami selanjutnya. Waktu sudah cukup siang dan kami belum makan siang. Mana sarapannya seadanya tadi di Pelabuhan Lembar. Jadi kami memutuskan untuk mencari makanan yang tak jauh dari pelabuhan, tapi enak juga untuk nongkrong.
Tak jauh, kami tiba di rest area Pantai Gua Lawah. Posisinya terletak berdekatan dengan objek wisata Pura Gua Lawah. Bahkan sekaligus bisa digunakan tempat parkir bagi umat Hindu yang ingin bersembahyang di Pura Gua Lawah tersebut. Jarak pura dengan rest area tersebut hanya sekitar 150 meter di sebelah timur pura. Jadi, kalau kekurangan tempat parkir mobil, maka tempat parkir tersebut dimanfaatkan. Jaraknya juga sangat terjangkau kalau berjalan kaki. Rest area di Gua Lawah ini baru selesai di pertengahan tahun 2018 yang merupakan tempat baru di kawasan pariwisata Klungkung. Di sini saya dan teman-teman memilih untuk makan mie ayam. Hati-hati, di sini juga ada makanan yang tidak halal alias daging babi. Jadi, bagi para muslim harus berhati-hati ya. Rest area Pantai Gua Lawah ini juga didesain cantik. Desain tulisan Pantai Gua Lawah terpampang cantik dengan latar belakang pemandangan alam laut. Tempat rekreasi alam pesisir seperti Gua Lawah sendiri cukup menarik untuk dinikmati. Hamparan laut biru serta pantainya yang terlihat lenggang menyuguhkan suasana damai dan keterangan lebih. Ideal untuk aktivitas wisata keluarga dan anak-anak. Setelah selesai makan, kami memutuskan untuk main ke daerah yang adem. Bali ini terkenal panasnya yang cukup menyengat. Kami akan pergi menuju Kintamani. Jarak dari Pantai Gua Lawah ke Kintamani ini sekitar 50 km. Tergantung jalur yang kalian lewati. Waktu tempuhnya juga cukup singkat, hanya sekitar 1 jam. Di Pulau Bali ini sebenarnya banyak tujuan wisata dan mudah dijangkau dengan motor dengan waktu yang relatif singkat. Ini nih teman-teman, kalau misalnya lihat buah yang ada durinya, durian, pasti pengen aja berhenti. Sekarang kita ini lagi posisi di Bukit Jambul. Bukit Jambul Pak Yudo ya? Jambulnya di atas. Oh, Jambul di atas? Di atas. Ya kalau Jambul di bawah bukan Jambul Pak. Bukan jambul jenggot. Bukit Jenggot lagi. Kita lihat lo nih, kita rasain dikit duriannya kayak gimana. Yang ini bijinya gede. Tapi ininya nih. Saya baru ngerasain durian, rasanya manis pahit, enak. Kulitnya, dagingnya tebel, bijinya kecil, dan baunya harum. Enak benar, mantap. Bukit Jambul menjadi salah satu tempat wisata di Pulau Dewata, Bali, dan menjadi destinasi tur untuk wilayah Bali Timur. Menawarkan panorama alam sawah berundak, tidak itu saja keindahan alam yang ditawarkan berpadu cantik dan serasi dengan perbukitan. Hijaunya kebun cengkeh dan panorama laut indah terpampang harmonis dari kejauhan. Lokasinya berada di pinggir jalan raya utama jalur Klungkung Rendan, sehingga kalian gak akan kelewatan bila mana bertujuan ke Kintamani. Tempat wisata ini berada pada perbatasan antara Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karangasem. Objek wisata Bukit Jambul terletak di Desa Pesaban, Desa Nongah, Kecamatan Rendan, Bali. Destinasi wisata Bali Timur ini terletak 8 km dari kota Semarapura Klungkung, 51 km dari Denpasar, atau 15 km dari Pura Besaki. Jalanan di daerah ini sangat asik, mulai dari belokan yang mulus hingga tanjakan yang berliku dalam hutan. Tak lama pun, kami memasuki Geopark Global UNESCO Batur yang berada di wilayah Kintamani. Wow, ini pemandangan di belakang kita begitu gelap. Tadi sebelum bikin video nih, di belakang kita ini sebenarnya adalah Gunung Batur. Ini kita posisi lagi ada di Kintamani. Gunung Batur itu ketinggiannya kurang lebih di 1.700 meter ya di atas permukaan laut. Salah satu gunung volcano aktif di Bali. Ini tepatnya ini di daerah kecamatan Kintamani ya.
Di daerah sini banyak kafe-kafe, kita lagi istirahat dulu sejenak dengan teman-teman. Malam hari ini kita akan menginap dulu di Bali, lalu besok kita akan melanjutkan perjalanan. Dan mudah-mudahan masih banyak hal yang masih bisa kita petik dari perjalanan kali ini. Bukan hanya untuk saya, tapi buat teman-teman semua. Dari pengetahuan yang kita bisa tahu tentang sekitar Indonesia dan otomotif. Kawasan Gunung Batur terkenal sebagai objek wisata andalan Kabupaten Bangli. Konon, menurut cerita dalam lontar suasana Bali, Gunung Batur merupakan puncak dari Gunung Mahameru yang dipindahkan Batara Pasupati untuk dijadikan Istana Dewi Danu. Daerah yang dapat ditonjolkan sebagai objek wisata adalah kawah, kaldera, dan danau. Keesokan harinya, saya dan tim bersiap untuk melanjutkan perjalanan kami ke Pulau Jawa. Tadi keluar dari kota Denpasar itu cukup padat. Sekarang kita di daerah Jembrana. Ini di tempat Lehe ya. Ini yang ada Tugu Sapi ini. Jadi perbatasan daerah juga. Dan di sini kalau jalanannya tuh kita di sisi jalan, di sisi pantai itu ada pantai. Tempatnya cukup sejuk dan asik. Kalau melihat pantai juga langsung lagi surut, terus pemandangan enak, lagi siang bolong kayak gini, kurang lebih jam 12 sekarang ini. Kita berhenti sejenak untuk menghindari yang namanya kita panas, karena panas banget hari ini. Aduh, ampun, tadi malam, aduh itu beda cerita tadi malam. Wah, anyways, dari sini sekarang kita mau gas langsung ke Gilimanuk. Pengennya sih bisa nyampe langsung ke Surabaya, cuman kayaknya nggak nyampe deh. Jadi kita lihat aja nyampe mana, entah Situbondo, entah mana. Tapi ya gitu dah. Kamu gimana Om? Sampai mana Om? Sampai sesampainya aja. Sesampainya aja. Ya siapa tahu sampai taunya Jogja itu kan mungkin atau gimana? Nggak mungkin. Hah? Jogja? Nggak mungkin, kan besok kan KPK Surabaya. Lupa. Oh iya, betul. Jadi mau nggak mau ya paling ya Surabaya. Surabaya ya. Tapi di sini buat istirahat enak ya Om ya? Ya? Asik banget ya? Enak banget, dan di sini di saat yang lain sedang syuting, jangan ngomong-ngomong, saya sudah menghabiskan 1 mangkok bakso di sini. Objek wisata Pantai Yehleh menjadi kawasan rest area, sehingga teman-teman dapat beristirahat sejenak di sini. Di sini, kalian dapat menyaksikan alam indah pantai dan pesona laut yang biru, yang akan membuat pikiran lebih fresh, sanggup menghilangkan rasa penat untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Tujuan berikutnya kami adalah Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Kalau Sekarang kita di Gilimanuk di restoran. makanya di sini aja, soalnya kita di Men Gilimanuk Tempe. itu kesulitan Ini makan Pak Budi ya. posisinya di seberang terminal. Ini ada salah Gilimanuk satu tuh makanannya, makanan saya bilang, ayam. Ayam apa namanya? Ada Ayam tuh betutu. kadang-kadang sayur. Yang khasnya yang ini Kang. Yang khasnya tuh yang ini khasnya. Ayam betutu yang sudah cukup lama di sini. Soto dog gitu Kita ya, coba tuh. dulu di sini. Tempatnya sih unik ya. Lama Jadi kita banget. bisa duduk di bawah, Kuning. bisa di atas, Di sini dan banyak pilihan. Kalau selama tempatnya di Bali, adem nggak panas. Soalnya saya kan Gilimanuk anjurkan terkenal panas ya. mau menuju Jadi kita ke cobain Jawa, dulu di sini makanannya. dulu di sini. Ayamnya ada yang goreng sama ada yang buah. Nah, ini Sama enak Bu. banget makanannya. Ada kan rumah makan buta. Jualan Ayam betutu adalah salah satu makanan tradisional Bali yang populer. Tak sulit menemukan olahan ayam penuh rempah ini di saat di Pulau Dewata. Salah satu rumah makan ayam betutu populer ada di dekat Pelabuhan Gilimanuk, yaitu adalah Ayam Betutu Mentempeh 1978 yang jadi spot makan favorit para turis yang memasuki Bali via Pelabuhan Gilimanuk. Gilimanuk adalah kelurahan yang berada di Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali. Di kelurahan ini terdapat Pelabuhan Gilimanuk yang melayani penyeberangan feri ke Pelabuhan Ketapang, Jawa Timur. Di daerah ini juga terdapat teluk yang diberi nama Karangsewu. Terdapat juga Tugu Naga yang diberikan nama Gelung Kori. Di tempat betutu tadi itu sebenarnya jaraknya cuma 100-200 meter paling ya dari Pelabuhan Gilimanuk. Sekarang kita udah naik ke kapal. Sekarang tuh jam kalau 3:30 Wita. Jadi kita berangkat dari sini sekarang 3:30. Nyampe sana kita 3:30 lagi. Iya kan? Karena geser dari Wita ke WIB. Jadi perbedaan waktu. Jadi waktunya hitungannya menit ya, nyebrang dari Gilimanuk ke Ketapang. Cuman kalau dari Ketapang ke Gilimanuk itu Langsung 2 jam. langsung iya lama banget kalau Loncat waktunya. loncat waktu.
Tapi alhamdulillah hari ini katanya nggak bergelombang nih. Cerah ya. Kayaknya begitu. Meren. Keren. Wis, Pak Yudo. Hai, Lagi, Kang. lagi ngapain nih? Biasa, makanya saya bilang kalau touring itu butuh cuan juga. Oh, sekalian refreshing. Refreshing, belanja, makan, tidur hotel. Kalau capek juga di kapal kita dipijitin. Waduh. Naik kapal bisa dipijitin, ngilangin capek-capek juga. Karena perjalanan kita masih panjang. Sih. Tapi seperti saya bicarakan tadi di depan, Ya. sekarang setengah 4. Ya. Nyampe Jawa setengah 4. Nah iya. Iya, nggak berubah, cepat. Makanya. Kapal paling cepat ini. Bener. Ya kan, Pak? Langsung merem aja berpindah sendiri waktunya. Hari ini cukup melelahkan. Kami pun tertidur sepanjang penyeberangan. Nah kan, malah 15-20 sekian nih. Jadi nggak nyampe sejam kurang, bukan. Sejam dikurangin malahan. Karena kita beda time zone. Aduh, ini lagi berapa? Sebentar lagi kita akan turun langsung gas arah Mojokerto. Nah, Katapang, Pulau Jawa. Hah? Oh, lempar uang katanya, ada koin nggak? Wah, duitnya di dompet susah. Wah, mana ada? Koin, duit. Mantap. Dari pelabuhan Ketapang kami langsung gas menuju Mojokerto. Jarak tempuh dari pelabuhan ke Mojokerto sekitar 270 km atau waktu tempuh sekitar 6 jam. Seharusnya bila mana lancar, sekitar jam 10 atau 11 malam kami akan tiba di Mojokerto. Kami sedang melalui daerah Baluran. Baluran ini adalah taman nasional di Indonesia yang terletak di wilayah Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Jalanan di sini lagi bagus-bagusnya, dengan aspal yang mulus dan jalan yang cukup lebar disertai dengan kelokan yang mesra. Ini adalah salah satu tempat favorit saya untuk motoran. Cuacanya juga nggak terlalu panas karena banyaknya pepohonan di wilayah Baluran ini. Dadah aja. Aduh. Patah om. Hah? Patah om. Astagfirullahaladzim. Iya patah, ayo. Rumah sakit juga. Hah? Solar. Jalannya ini kena minyak, jalan solar. Oh, solar ya. Jadi licin waktu belokan dia. Tahan. Yuk. Bentar ya. Tuh, bawa ya. Angkat belakang. Dorong. Patah kaki. Tunggu nih, kabur dulu. Tunggu deh. Ambulan. Itu kan ada solar itu. Keluar tuh. Patah lepas. Bisa lepas, bisa keluar dari bongkol aja kayaknya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kesini aja, Pak, biar nggak sakit. Nah, Ketinggalan kakinya nih. kenapa? Ini maksudnya motor. Belum coba ngaco ini sini biar nggak ini. Motor kenapa? Iya maksudnya hidup apa tadi? Hidup motornya. Hidup pasti. Ini satu om. Sebelah lagi nih. Iya, kiri kanan, keluar masuk ke sini. Belakangnya taruh lagi. Hah? Biar tenang, air putih gak ada, apalagi dong. Oke. Oh well, ya gitulah.
ada apa namanya itu di situ tuh? Ada solar. Jadi jatuh, aduh. Pejuang kita nih. Sakit nggak? Belum berasa? Belum berasa. Oke, sip. Nggak akan berasa, Om. Oke? Iya, nggak berasa. Iya. Izin mobil izin. Oh, jalannya nggak enak. Perlu diaspal ulang. Ya. Hah? Iya, diaspal ulang. Biar nyaman. Wih, pejuang kita ini. Gelap-gelap juga nih. Yoi. Nanti kalau di atas nggak boleh difoto. Oh, nggak apa-apa. Ini di sini aja. Lewat tangga ini. Kirain. Oke. Tukuk kanan. Set. Mojokerto, OTW ya? Ada hidup dah? Hidup. Oh iya, hidup nggak? Om? Nggak mau handphone Mas Aldi. Dia ada charger. Dan coba Chan. Ada chargeran nggak di mobil? Handphone nggak? Ada casan? Ada. Tas kecilnya tadi mana tuh? Nah, sekarang kita di Surabaya setelah diamankan yang namanya Om Aco, sekarang di Mojokerto. Sudah baik-baik saja. Dalam arti sudah ditangani, sekarang harus rawat inap dulu. Bukan rawat inap ya, rawat inap ya. Kurang lebih 10 hari. Dan di Surabaya saya nemuin orang aneh. Pak Benny, waduh sahabat lamaku. Kemana aja nih, kepincuan orang sini ya. Aduh, gimana di Surabaya, Omen? Hot. Jadi itu motor apa nih di bawah, Men? Hampir Davidson. Kita lihat motornya yuk. Cek sound dulu, Ben. Wih, kuncinya udah kayak Mercedes-Benz aja nih ya. Wih, Pak Ben ini. Suaranya. Hah? Bagus ya? Iya. Suaranya begini, teman-teman. Surabaya settingan di karburator. Settingannya imbang banget kiri kanannya nih. Wih, empuk juga ya? Edan banget, Cak. 200 kpj, Cak. Boleh percaya, boleh nggak? Enggak. Hampir Davidson. Wih, canggih ini speedometernya, wah. Om Ben ini harus Sultan Surabaya. Mulus ini emang. Dijual, Pak? Mau, Pak? Kirim langsung Jakarta, Pak. Tolong Om Anto yang naikin dah. Ampun. Stangnya asik, Cok. Wih, ketek kering, Pak. Masuk angin nih. Kasihan belakang. Aduh, Foto sampean dah. hampir Davidson. Jadi aslinya namanya apa itu? Aslinya apa namanya? SM. Apa tuh SM? Devianto. Iya, betul. Siapa? Oh iya, tahu kenal. Ini jadi ada teman-teman dari sini nih. Halo. Om. Ya. Hampir Davidson. Iya. Emang enak dipakainya? Enak. Jadi sekarang kita ini lagi di HPZ Surabaya, salah satu tempat di mana kalau teman-teman mau pasang-pasang barang-barang TDR, ISS dan lain sebagainya, bisa mampir di Surabaya di HPZ sini. Ini juga kita lagi cek and recheck untuk motor X-Max yang dipakai Om Budi, biar di perjalanan makin asik. Sebentar waktu kita lihat di bagian dalam HPZ di sini seperti apa. HPZ Surabaya ini berlokasi di Jalan Putro Agung Kulon nomor 3C, Rangkah, Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur. Di sini teman-teman dapat menemukan parts dari TDR, RPD, dan YSS. HPZ itu singkatan dari High Performance Zone. Selain menyediakan parts, HPZ juga dapat melakukan pemasangan, seperti halnya melakukan pemasangan paket power up dari TDR, dan lainnya. HPZ itu dilengkapi dengan fasilitas dyno test, di mana motor teman-teman akan di-dyno terlebih dahulu sebelum di-upgrade, dan juga akan di-dyno kembali setelah di-upgrade. Bagi teman-teman yang di Surabaya dan sekitarnya, bisa mampir ke sini ya kalau mau upgrade motornya. Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Provinsi Jawa Timur, sekaligus kota terbesar di provinsi tersebut. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah kota Jakarta.
Kota ini terletak 800 km sebelah timur Jakarta atau 435 km sebelah barat laut dan pasar Bali. Letak kota ini berada di pantai utara Pulau Jawa bagian timur yang berhadapan dengan Selat Madura serta Laut Jawa. Waduh, jalanan dari Surabaya ke sini hancur. Tapi kita udah bersama dengan Om Aco Bule lagi. Om, gimana Om? Alhamdulillah, tadi tempat dicek lagi. Terus ya perlu waktu aja untuk recovery. Oh, udah pasti kalau itu sih. Nah, ini ada sedikit. Ini videonya izin dulu nih. Boleh diekspos kan? Boleh. Nah, tujuan di eksposnya ini bukan masalah mengekspos ini sebuah kecelakaan menjadi menjadi clickbait atau apa. Cuma dari sini apa sih yang bisa kita petik dari kejadian ini? Tentunya kita harus tanya sendiri dari Om Aco ya. Jadi memang kita mesti aware ya, mesti lebih hati-hati. Ini shit can happen to anybody. Bisa terjadi sama siapa aja, mau rider pemula, mau rider senior, mau jam terbang tinggi, jam terbang rendah. Kalau kita tidak aware sama lingkungannya, ya begini akhirnya. Valentino Rossi pasti jatuh itu. Orang ketemu solar segitu banyak. Jadi memang kalau kita berada di luar kota, memang harus banyak perhatikan jalanan dan lingkungan sekitarnya, alam gitu ya. Kita nggak ada yang tahu. Ya, orang kita lewat situ udah berpuluh-puluh kali aman-aman aja, tapi ya begitu kemarin kejadiannya solar. Dan dilalahnya teman-teman habis menyalip, jadi posisinya agak di kanan. Nah, posisi yang gue injek itu solar semua bro, dan itu udah ketolong lagi, pas tergelincir gitu. Jadi please aware sama lingkungannya. Itu aja dari gue, thank you. Ini kalau teman-teman lihat nih, mukanya Om Aco baik-baik aja. Maksudnya luka itu hampir dibilang minim, cuman lecet-lecet sedikit. Yang pasti Om Aco tuh pakai sepatu yang tinggi, pakai helm yang benernya proper gitu kan ya. Bercelana panjang, bukan bercelana pendek. Pakai bahannya bukan yang tipis kalau pergi touring. Jadi itulah maksudnya kenapa safety gear itu penting ya buat touring ataupun untuk sehari-hari. Jadi ya coba kita perhatikan apa sih yang kita lakukan di jalan dan apa sekiranya yang bisa memprotek atau membantu kita untuk melindungi diri betul. Jadi ya begitu, mohon doanya dari teman-teman biar Om Aco segera sehat dan pulih kembali, biar bisa pulang ke Bandung dan kita bisa produksi video-video keren lainnya buat teman-teman semua. Jadi hari sini saya sama tim yang lain Gagan ditinggal di sini karena harus jaga Om Aco. Dari sini saya harus berangkat ke Jogja menuju ke Bandung, lalu saya harus terbang keluar kota. Ini nanti tujuannya keluar kota, keluar negeri. Kemananya ceritanya ntar. Ini tujuannya menimba ilmu, sedikit belajar lagi untuk sekiranya bisa bikin konten yang lebih menarik di dunia tips otomotif buat teman-teman. Oke, makasih nih, doain Om Aco ya. Thank you guys. Kita jalan. Sekarang saya lagi di Pantai Parangtritis. Tadi sempat mampir ke HPZ Jogja juga. Nah dari sini rencananya kita akan nginep. Tujuannya kenapa lewat sini adalah karena mau nyobain JLS, jalur lintas selatan, katanya udah nyambung sampai Diandos. Harusnya keren banget. Selamat pagi. Kopi dulu kita. Pagi ini di Parangtritis nih udah ada yang mau main di sini, habis sudah pada kumpul. Cuman agak mendung ya. Matahari juga nih jam 6. Tadi saya keluar jam 5. Masih gelap banget di sini. Kita dari sini packing. Lalu seperti tadi kita cobain lintas jalur selatan. Jalur lintas selatan JLS. Konon katanya saya lihat di peta juga itu udah bisa tembus full Denles. Cakep. Di sini kita ke Purwokerto, ada visit ke sana, kita harus ketemu seseorang dulu di sana. Dari situ pulang ke Bandung. Pantai Parangtritis yang terletak di sisi timur Pantai Parangkusumo ini memiliki legenda yang melekat pada Ratu Kidul sebagai penguasa laut selatan dan keindahannya. Pantai ini merupakan pantai yang cukup luas di Yogyakarta. Berbeda dengan pantai-pantai di kawasan Yogyakarta lainnya, seperti pantai di Gunung Kidul yang ukurannya relatif kecil. Setelah berkemas, saya dan Umdi melanjutkan perjalanan menuju JJLS alias Jalur Jalan Lintas Selatan. Tujuan kami pagi hari ini adalah Purwokerto. Jarak tempuhnya cukup dekat, yaitu sekitar 170 km. Namun, waktu tempuhnya cukup lama,
di kisaran 4 jam. Lama ini karena lintasan yang harus dilalui akan memotong perbukitan dan jalan di sana cukup sempit dan kita nggak bisa memacu motor kita dengan kecepatan tinggi. Jembatan Kretek 2 adalah salah satu jembatan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang menghubungkan antara Desa Parangtritis dan Tirto Hargo di Kecamatan Kretek dengan melintasi Sungai Opak. Jembatan Kretek 2 dibangun di bawah Jalan Jalur Lintas Selatan yang merupakan bagian dari jalur Pantai Selatan yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur. Jembatan Kretek 2 ini memiliki total panjang penanganan sepanjang 1,6 mil atau 2,6 km. Panjang tersebut termasuk jalan pendekat untuk jembatan tersebut. Sedangkan untuk panjang jembatan utama tanpa jalan pendekat adalah 554 meter. Di atas jembatan terdapat tugu atau monumen berbentuk bajak sawah atau dalam bahasa Jawa disebut dengan luku, yang menjadi ciri khas dari jembatan Kretek 2. Tugu yang berbentuk alat bajak sawah raksasa warna merah tersebut menjadi salah satu tugu selamat datang di daerah istimewa Yogyakarta ketika melewati jalur selatan. Tugu tersebut terdapat ornamen bunga dan kalimat aksara Jawa yang dibuat dari bahan kuningan untuk kenteng dan motifnya. Ini jalanannya habis, jadi kita harus belok ini. Tapi cara jalan. Jadi sepertinya belum nyambung sampai ke sana. Jadi kita harus keluar dulu sedikit. Jalannya tiba-tiba habis tadi. Tapi ini kalau dilihat di peta memang kita akan tetap masuk ke Dendels. Sekarang karena tadi belum sarapan, nah tukang bubur. Ini jarang-jarang ini Om Budi makan bubur karena kalau dia bilang kalau darurat dia makan bubur. Sepertinya Gula batu, iya benar, barang jarang ya. iya, enak banget nih. Kita baru sekarang nemu gula batu gitu. Iya, tapi Enak mending gini. Jadi kalau mau cari konten makanan di mana? Gede perut. Di YouTube ada, di YouTube aja deh. Gede perut. Ya, pemakan segala. Gede deh perut, sampai kalajengking, kepiting, kecoa, itu dimakan ya? Kecoa milih-milih bukan kecoa. Bukan ada kecoa lewat dua kecoa makan. Iya. Nanti dia mau ke Thailand pasti dia makan kecoa sama kuaci. Ya, enak kecoa sama kuaci ya? Enak lah. Oke. Sini pas. Ini saya izin dulu nih, karena ada food blogger di sebelah. Izin saya review nih Om ya. Buburnya cukup menarik. Salah satunya emang istilahnya juga dapat dari beliau karena food blogger ya. Jadi teksturnya kayak bubur lemu cuman bubur ayam gitu. Ini kuah apa nih? Kari. Kuah kari. Oke, kuah kari. Ayam. Apa? Ya, bumbu ayam itu. Bumbu ayam terus pakai ayam sama pakai telur ya. Itu kata food blogger. Kalau mau lebih jelas, tonton aja video dia. Jangan lupa bala-bala. Ya, kita makan dulu. Setelah kecewa dengan belum terhubungnya jembatan Kretek 2 ke Dendels, kami tiba di daerah yang cukup terkenal ini. Di daerah Dendels ini kita bisa memacu motor kita. Namun, sekarang jalanan Dendels ini sudah cukup padat. Jadi, tetap harus waspada terhadap kendaraan dan orang-orang yang akan menyeberangi jalanan ini. Jalan Dendels ini merupakan jalan raya pos, di mana di zaman Belanda merupakan jalur utama untuk mengangkut hasil bumi dan pos komunikasi. Wah, ternyata Dendels itu belum nyambung ya dari jalan GLS itu. Tapi keluar sedikit, lalu kita masuk lagi ke bagian Dendels yang biasa, yang dari yang dekat Jogja arah Kebumen tuh. Jalannya sih oke lah, masih meskipun hari ini agak gerimis tapi perjalanan asik. Nah, sekarang ini saya lagi di Purwokerto, lagi mampir ke Optimax. Di sini ternyata saya menemukan sesuatu baru untuk perawatan motor, yaitu adalah carbon clean. Carbon cleannya ini menggunakan gas hidrogen. Jadi ada supply hidrogen, dimasukin melalui airbox. Dari situ motor di running kurang lebih 30 menit. Nah, dari sini kurang dikatakan keraknya akan terbuang yang dalam ruang bakar. Selain ruang bakar akan menjadi bersih, kalau misalnya ada kerak berlebih dalam ruang mesin itu kan naikin yang namanya kompresi ya, itu berbahaya juga.
Dan begitulah perjalanan saya dan teman-teman mulai dari Bandung pergi ke Lombok, balik lagi, dan kita punya satu hadiah. Ini Om Aco nih dengan kakinya yang masih dalam pemulihan ya Om ya. Jadi gimana nih? Udah total berapa hari nih ya? Udah hampir 3 minggu lebih ya. 3 minggu lebih ya? Sebulanan lah. Jadi teman-teman kalau nonton video ini memang udah jauh setelah saya pulang, tapi overall kondisi Om Aco oke ya? Alhamdulillah. Tinggal nunggu naik motor sama cornering lagi ya nggak? Cornering lagi. Ada pesan buat cornering nggak sama buat teman-teman tuh? Jadi kecelakaan bisa menimpa siapa saja. Baik dia rider pemula maupun rider yang berpengalaman, karena ada faktor alam yang kadang kita tidak bisa pungkiri. Itu mau Rossi juga jatuh. Jadi kalau yang itu bukan siaran ulang dari pas lagi di Mojokerto, tapi emang itu intisari dari kejadian ini. Dari baru kali ini perjalanan itu ada 2 kecelakaan ya, 1 Gagan dan Om Aco. Mudah-mudahan ini bisa jadi pengalaman untuk kita dan contoh untuk teman-teman agar bila mana naik motor sehari-hari ataupun touring lebih berhati-hati, karena celaka itu kadang-kala bukan dari diri kita, cuman dari lingkungan. Jadi kita harus lebih waspada terhadap lingkungan. Oke? Begitu aja mungkin pesannya. Mudah-mudahan kita bisa touring lagi dalam waktu dekat ya Om ya. Sip. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk info motor lainnya. Bye-bye.